Hai guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Seperti biasa, saya selalu mendoakan semoga kita semua selalu baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum alur film yang dibintangi oleh Scott Adkins. Film ini berjudul Legacy of Lies, mengisahkan tentang mantan agen rahasia yang mengalami trauma. Karena saat dalam tugas, dia tanpa sengaja menyebabkan istrinya tewas. Pada saat yang bersamaan, dia juga harus mengungkap konspirasi besar yang melibatkan Rusia. Oke, kalau begitu langsung saja kita menuju ke TKP. Film dibuka oleh Martin, seorang agen rahasia MI6 yang sedang dalam tugas melindungi seorang jurnalis di Ukraina. Jurnalis itu akan menyerahkan sebuah tas berisi file rahasia kepada dua orang yang ada di dalam sebuah mobil. Secara tiba-tiba jurnalis dan pria yang ada di dalam mobil itu tewas ditembak oleh penyusup. Keadaan itu memaksa Martin untuk melawan mereka. Kemudian Martin mengambil tas itu dan menghampiri wanita yang selamat di dalam mobil. Ternyata wanita itu adalah istrinya sendiri. Martin menyuruh istrinya untuk tidak keluar dari mobil itu. Secara terpaksa Martin beradu tembak dengan sekelompok penyusup tersebut sendirian karena bala bantuan yang dia informasikan tidak kunjung tiba. Malangnya istri Martin berhasil disandra. Demi menyelamatkan tas itu, Martin tanpa sengaja menembak istrinya sendiri hingga tewas, bersama dengan hilangnya tas berisi file rahasia tersebut. Misi gagal itu ternyata adalah kilas balik dari memori Martin pada 12 tahun silam. Merasa bersalah atas kematian istrinya, Martin memutuskan pensiun dari profesinya sebagai agen rahasia. Dan sejak saat itu pula, Martin bekerja serabutan. Mulai dari menjadi petarung liar ilegal hingga menjadi petugas keamanan di sebuah klub malam. Lisa, anaknya, bisa dikatakan menjadi asisten pribadi Martin sebagai petarung. Malam itu Lisa melihat Martin kurang begitu bersemangat. Lalu dia menyarankan kepada Martin untuk tidak bertarung malam itu. Tapi Martin bilang kalau dia baik-baik saja dan akan memenangkan pertarungan itu. Kemudian Martin menyuruh Lisa untuk memasang taruhan seperti biasanya. Lisa sendiri adalah anak yang lumayan cerdas. Prediksinya jarang sekali meleset. Malam itu Lisa justru memasang taruhan atas nama lawan ayahnya. Here's 500. Richie May. Pertarungan pun dimulai. Sesuai dengan prediksi Lisa, Martin pun mengalami kekalahan. Seusai pertarungan, Lisa memenangkan uang taruhannya. Melihat itu, Martin terlihat marah karena Lisa bertaruh bukan atas nama dirinya. Lisa bilang kalau dia tidak punya pilihan lain, mengingat ayahnya itu kurang fokus akhir-akhir ini. I don't know what's been up with you lately. Martin sendiri masih dihantui oleh rasa bersalah atas kematian istrinya. Keesokan harinya di sebuah gedung kosong, Martin melatih Lisa menembak. Hal yang sangat disukai oleh Martin, tapi tidak dengan Lisa. Lisa bilang kalau dia ingin kembali ke sekolah. Tapi Martin tidak setuju. Baginya sekolah hanyalah buang-buang waktu. Martin ingin Lisa menjadi wanita yang tangguh dan mandiri, tanpa harus bergantung dengan orang lain. Tapi Lisa tidak peduli. Dia tetap ingin sekolah. After this summer, I'm starting school. That's it. Pada malam harinya, Martin mendengar berita di TV tentang seorang aktivis oposisi Rusia yang sekarat akibat diserang dengan gas beracun saat menghadiri KTT di Amerika. Kemudian Martin berangkat ke sebuah klub untuk bekerja sebagai petugas keamanan. Dari sini bisa dilihat, Martin adalah sosok yang sangat emosional. Karena hal itu beberapa kali dia ditegur oleh atasannya. Saat melakukan pemeriksaan barang-barang pengunjung, Martin bertemu dengan seorang wanita. Dengan sengaja wanita itu menjatuhkan dompetnya. Pada saat yang bersamaan, dua orang bersenjata memasuki klub itu dari pintu belakang. Lalu Martin menemui wanita yang bernama Sasha itu. Sasha mengaku kalau dia adalah jurnalis yang berasal dari Ukraina. Lalu dia menceritakan tentang ayahnya yang juga merupakan seorang jurnalis yang tewas 12 tahun yang lalu, bersama dengan istri Martin dalam misi gagal di awal film tadi. Martin kemudian menyangkal kalau dia mengenal ayah Sasha. Lalu Sasha menunjukkan kepada Martin foto ayahnya saat bersama dengan Martin dan istrinya. Saat itu Martin yang seorang agen rahasia menyamar sebagai reporter di Ukraina. Kemudian Martin bertanya apa yang Sasha inginkan darinya. Sasha meminta bantuan Martin untuk mencari file yang hilang tersebut sekaligus mempublikasikannya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba beruntung Martin berhasil melindunginya dan membawanya bersembunyi di belakang klub. Martin akhirnya berhasil melumpuhkan dua orang itu, tapi Sasha menghilang secara tiba-tiba tanpa sempat menanyakan di mana alamatnya. Kemudian Martin kembali ke rumahnya, dan dia mendapati pintu rumahnya terbuka.
Lalu Martin mengendap-endap masuk sambil membawa tongkat bisbol di tangannya. Di dalam kamar dia melihat anaknya baik-baik saja dan sedang tertidur pulas. Lalu Martin menuju ke dapur. Di sana dia dikejutkan dengan kehadiran dua orang tamu yang tak diundang. Pria itu bernama Trapper yang merupakan atasannya dulu, bersama dengan seorang agen MI6 bernama John. Kedatangan Trapper untuk menanyakan tentang apa yang dibicarakan oleh Martin dan Sasha. Trapper mengingatkan Martin untuk tidak terlibat terlalu jauh, mengingat Martin bukan lagi bagian dari MI6. Sementara itu, Trapper mengatakan kalau penyerangan gas beracun Rusia di Amerika tersebut merupakan tanda awal pemicu perang. Untuk meredam itu semua, CIA memiliki misi utama untuk mendapatkan file yang melibatkan Rusia tersebut. Mengetahui keberadaan dia dan anaknya telah terekspos, kemudian Martin memutuskan untuk pergi bersembunyi ke tempat lain. Meskipun hal itu sempat ditentang oleh Lisa. Saat hendak menuju ke mobilnya, tiba-tiba Martin dipukul oleh seseorang dari arah belakang hingga pingsan. Saat Martin sadar, dia sudah dalam keadaan terikat di dalam sebuah ruangan. Di hadapannya sudah ada Tatiana, yang merupakan agen rahasia KGB Rusia, yang turun ke lapangan demi mencari file rahasia tersebut. Diketahui kalau orang-orang Tatiana lah yang menggagalkan misi Martin 12 tahun yang lalu. Mereka berhasil mengambil tas itu, namun file yang mereka cari tidak ada di dalamnya. Tatiana menyiksa Martin agar menyerahkan file yang mereka pikir ada bersama Martin. Tatiana juga mengancam akan menyakiti Lisa jika Martin masih bungkam. Demi melindungi anaknya, Martin mengatakan kalau dia tahu di mana keberadaan file itu, yang kini berada pada Sasha, anak jurnalis teman istrinya dulu. Lalu Tatiana memberi Martin waktu 24 jam untuk menyerahkan file berserta Sasha kepadanya. Sementara Lisa mereka jadikan Sandra sebagai jaminan. Setelah itu Martin dibuang ke jalanan dan diberikan sebuah mobil demi melancarkan misi 24 jamnya itu. Pada saat yang bersamaan, MI6 juga mengirim agennya, yaitu John Edward untuk membuntuti Martin. Di lain sisi, Tatiana berusaha mendekati Lisa dan mencoba untuk membuat Lisa senyaman mungkin tinggal di sana. Sementara ayahnya sedang berjuang menemukan file rahasia itu. Tanpa menunggu lama, Martin langsung menuju ke sebuah klub, diikuti oleh agen John yang secara tidak langsung dimonitori oleh Trapper dari markas MI6. Sesampainya di klub, John dipukul oleh Martin hingga pingsan. Di klub itu, Martin mencari pria bernama Maxim. Maxim sendiri mengenali Martin sebagai bully boy saat di arena pertarungan. Dari Maxim lah Sasha mendapatkan alamat Martin. Martin tahu itu dari kartu pengenal Maxim yang dia dapatkan di dalam dompet Sasha. Lalu Martin memaksanya untuk memberitahu di mana keberadaan Sasha. Kemudian Maxim memberikan HP-nya. Saat Martin ingin mencari alamat Sasha yang ada di HP itu, tiba-tiba Maxim dan anak buahnya menyerang Martin. Kemudian dia bergegas kabur membawa HP itu. Secara bersamaan Martin juga diserang oleh anak buah Trapper. Beruntung dia berhasil keluar dari klub itu. Di tempat lain Tatiana dan Lisa sudah mulai berbaur satu sama lain. Lalu Martin langsung menuju ke apartemen Sasha. Di sana Martin mengatakan kalau dia datang untuk membantunya. Lalu Martin menyuruh Sasha untuk berkemas dan segera pergi. Di perjalanan Sasha menceritakan tentang file tersebut, di mana file itu merupakan program senjata kimia yang diciptakan oleh ilmuwan Rusia bernama Novichok. Bukti itu didapatkan oleh seorang wanita yang disebut Red Star. Star menganggap bahwa bukti sampel tersebut terlalu berisiko jika dibawa ke dalam misi Martin pada 12 tahun yang lalu. Lalu Red Star memutuskan untuk menyimpan bukti sampel itu di sebuah bank, di mana alamat bank itu hanya Sasha saja yang tahu. Sementara yang tahu kode untuk membuka file tersebut adalah jurnalis yang tewas dalam misi Martin 12 tahun yang lalu. Kemudian Martin menuju ke kantor Trapper. Di sana Martin memaksa staf Trapper untuk meretas sistem komputer CIA. Dari data CIA itu Martin melihat foto dia dan istrinya, di mana selama ini segala pergerakannya dipantau oleh mereka, termasuk misi Martin yang gagal itu. Dari foto mayat istrinya terlihat dia memegang not kode file itu. Pada saat yang bersamaan Trapper dan orang-orangnya tiba dengan senjata lengkap. Setelah kode itu ada di tangannya, Martin mencoba kabur melalui pintu pelarian. Tapi dia berhasil disergap. Martin mencoba melawan. Maka terjadilah pertarungan antara Martin dan juga agen John. Setelah pertarungan yang cukup lama, Martin akhirnya berhasil membunuh John dan kabur dari tempat itu. Pagi harinya di sebuah gedung kosong, Martin dan Sasha memeriksa kode itu. Tapi sialnya kode tersebut gagal diidentifikasi karena telah diperbaharui oleh Trapper. Tak lama Trapper dan timnya berhasil melacak keberadaan Martin. Untuk mengelabui Trapper, Martin berpura-pura disandra oleh Sasha. Tapi Trapper sepertinya tidak sebodoh itu untuk dikelabui.
Tidak punya pilihan lain, Sasha mengancam akan membunuh dirinya jika Trapper tidak membiarkan mereka pergi. Karena hanya Sasha lah yang tahu lokasi bank tempat file itu tersimpan. Jika Sasha tewas, maka usaha Trapper selama ini untuk mendapatkan file itu akan menjadi sia-sia. Mendengar ancaman itu, Trapper pun membebaskan mereka untuk sementara. Setelah itu, Trapper kembali menyuruh hackernya melacak keberadaan Martin. Di tempat lain, Sasha dan Martin sudah berada di bandara untuk menuju ke Ukraina. Sementara itu, Trapper juga sudah berhasil melacak keberadaan keduanya. Pada saat yang bersamaan, Martin mendapat telepon singkat dari Lisa atas izin dari Tatiana. That's enough. Setelah sampai di Ukraina, Sasha dan Martin diikuti oleh agen MI6 atas perintah Trapper. Lalu Martin dan Sasha menginap di sebuah rumah yang merupakan peninggalan dari ayah Sasha. Di sana keduanya sudah mulai dekat dan saling bercerita. Sasha bilang kalau sosok Martin yang pemberani mengingatkan dia akan ayahnya. Di lain sisi, Tatiana memberitahu Lisa tentang bagaimana ibunya tewas. Tak lain adalah karena peluru Martin yang salah sasaran. Who did it? Did you? Sementara Martin dihadapkan pada sebuah dilema antara mengkhianati Sasha atau menyelamatkan putrinya yang sedang disandra oleh Tatiana. Karena keselamatan dunia dan nyawa anaknya bergantung pada file itu. Singkat cerita, Tatiana dan Lisa sudah tiba di Ukraina. I'm in Kiev. Di sisi lain, Martin dan Sasha pergi ke bank yang dimaksud. Melalui bantuan dari wanita pegawai bank itu, Sasha menuju ke tempat penyimpanan file tersebut. Tak lama, Trapper dan timnya tiba di bank itu. Martin yang menyadari akan hal itu mencoba menyusul Sasha. Demi mengalihkan perhatian, Martin sengaja menembak alarm tanda kebakaran. Sementara Trapper memaksa pegawai bank itu untuk membawanya menuju ke penyimpanan file tersebut. Di dalamnya sudah ada Martin dan Sasha yang menunggu. Keduanya memaksa Trapper membuka file itu. Dan pada akhirnya file tersebut berhasil terbuka. Lalu keduanya mencoba keluar dengan menjadikan Trapper sebagai sandera. 12 years. Sementara itu tim Trapper memburu mereka dari belakang. Keduanya berhasil keluar dari bank itu bersama dengan kotak filenya. Kemudian Martin dan Sasha berhenti di sebuah tempat. Tiba-tiba Sasha merampas berangkas file itu. Sasha bilang kalau Martin adalah bagian dari Rusia yang menginginkan file itu. Martin mencoba menjelaskan tentang anaknya yang disandra oleh Tatiana. Dia membutuhkan file itu demi menyelamatkan putrinya. Tapi Sasha tidak percaya. Lalu dia menembak tangan Martin kemudian bergegas pergi. My father. Tak lama Martin ditelepon oleh Tatiana. Martin berbohong kalau dia sudah mendapatkan filenya. Lalu Martin meminta untuk bicara dengan Lisa. Lisa bertanya kapan Martin menyebutnya. Martin tidak menjawabnya. I love you, sweetheart. Forget that I love you, alright? Me? Lisa terlihat khawatir mendengar ucapan ayahnya itu. Karena tidak punya pilihan lain, Martin terpaksa menghubungi Trapper untuk meminta bantuannya mendapatkan file yang ada di tangan Sasha. Di tengah keputusasaannya, Martin menemukan brosur tempat penjualan mobil yang dipakai oleh Sasha. Dan dia pun batal meminta bantuan Trapper. Martin langsung menuju ke rental mobil itu. Dia memaksa karyawan di sana untuk melacak mobil yang dibawa oleh Sasha. Akhirnya Martin menemukan lokasi keberadaan Sasha di sebuah stasiun kereta. Martin kemudian berhasil menangkapnya. Pada malam harinya, Martin melakukan pertukaran dengan Tatiana. Setelah melihat video bukti Sasha dan filenya, Tatiana tampak seperti berat untuk melepaskan Lisa, yang sudah mulai dekat dengannya. Tapi demi negaranya, dia terpaksa menyerahkan Lisa kepada Martin. Setelah itu, Martin memberikan alamat tempat Sasha ditahan. Kemudian dia menyuruh beberapa anak buahnya untuk menjemput Sasha. Tak lama setelah mereka pergi, ternyata Sasha bersembunyi di belakang mobil Martin. Lalu Sasha menyerang Tatiana dan anak buahnya. Now! Kemudian terjadilah aksi tembak-menembak. Semua anak buah Tatiana tewas. Tapi malangnya, Tatiana berhasil menangkap Sasha. Dia kemudian memaksa Martin menyerahkan file itu. Demi menyelamatkan Sasha, secara terpaksa Martin menyerahkannya. Martin mencoba menembak Tatiana. Tiba-tiba dia teringat akan tembakannya yang menyebabkan istrinya tewas. Martin membatalkan tembakannya. Akibat dari itu, dia yang terlebih dahulu ditembak oleh Tatiana. Kemudian Lisa menghampiri Martin yang tengah sekarat. Sementara itu Tatiana berniat untuk membunuh Sasha. Secara tiba-tiba Lisa menembak Tatiana hingga tewas. Pada saat yang bersamaan, Trapper dan timnya datang. Secara sigap Sasha terjun ke sungai. Malangnya dia sempat tertembak.
Di dalam sungai terlihat Sasha tenggelam tak sadarkan diri, bersama dengan berangkas file yang ada di tangannya. Beberapa hari kemudian Lisa menjenguk Martin yang dirawat di dalam ruang tahanan. Lisa mengatakan kepada ayahnya, kalau yang terjadi pada ibunya adalah sebuah kecelakaan. Lisa tidak ingin ayahnya hidup dalam rasa bersalah. Setelah itu Lisa menemui Trevor. Dia menyerahkan bukti kopian file yang dicari olehnya. Lisa mengancam kalau Trevor tidak segera melepaskan ayahnya, dia akan mempublikasikan bukti file yang asli. Ternyata kopi file itu dikirim oleh Sasha yang ternyata masih hidup. Diketahui di dalam file itu ada bukti agen ganda CIA yang terlibat dalam pembuatan senjata kimia Rusia tersebut. Dan agen ganda yang dimaksud adalah Trevor. Pantas saja dia sangat berambisi untuk mendapatkan file itu. Di tempat lain terlihat Sasha sedang diwawancarai di sebuah stasiun televisi demi menjawab tudingan petinggi pemerintah Rusia dan CIA bahwa file proyek senjata kimia tersebut adalah palsu dan tidak benar. Tampaknya kasus tersebut masih berlanjut, dan Sasha terlihat tidak gentar sedikit pun demi menyuarakan kebenaran. Di akhir film terlihat Martin dan Sasha sedang bersiap untuk makan malam. Martin bilang kalau jurnalis sepertinya adalah karir yang cocok untuk Lisa. Akan tetapi Lisa masih mempertimbangkannya. Tak lama Sasha datang berkunjung. Martin tampak terkejut dengan kedatangannya. Sementara dari luar, seseorang terlihat sedang memantau mereka. Ternyata orang itu adalah agen rahasia dari KGB Rusia. Lalu film pun selesai. Secara keseluruhan filmnya lumayan seru. Cukup menegangkan dari awal sampai ending. Meskipun alur ceritanya agak membingungkan. Saya sendiri jujur agak kesulitan dan kebingungan untuk merangkumnya. Buat kalian yang suka film agen rahasia, bolehlah ditonton untuk mengisi kekosongan. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.